Nah, Nah. Oke, sorry ya ada gangguan teknis. Sebenarnya aku mau nanya nih, dari kalian ini pernah akses data dari BIG gak? BIG gitu, dari ini Geoportal. Nah, atau ada yang belum tahu? Kalau belum aku peragain dulu sebelumnya masuk ke yang OSM. Udah semua ya? Yang dari dua-dua juga udah? Ini Geoportal tuh cuma bisa ini doang ya? SHP doang ya? Iya, sampai doang. Sama peta cetak kalau di Geoportal. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu aku langsung aja ke yang OpenStreetMap. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian mau nyari nih dari awal, dari search Google, kalian ketik aja OpenStreetMap gitu. OpenStreetMap. Nah, di sini nanti terdapat tampilan dari websitenya, dari openstreetmap.org. Nah, kalian masuk aja ke dalamnya. Nah, di sini tuh tampilan awalnya bakal kayak gini. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan itu, kalau misalkan kalian mau download data dari OpenStreetMap itu, kalian harus bikin akun dulu, harus sign up ya di sini kalau misalkan belum punya akun. Ya, isiannya biasa kayak email, display nama, password, sama ya kunci password. Nah, misalkan aku login nih pakai akun punya aku sendiri. Di sini ada yang udah familiar gak sih pakai OpenStreetMap? Belum ada. Oke. Nah, kalau misalkan kalian udah login, nanti sini tampilan nama kalian yang tadi diadiin nama pas sign up. Nah, langkah selanjutnya ini kalian ketik nih di kolom paling, nah, kalau di sini dari yang paling kanan ini ada tulisan pencarian. Nah, kalian tulis dah tuh pencariannya, misalkan lokasinya di mana, misalkan Banten. Nah, ini akan ngarahin ke area Banten. Nah, terus kalian bisa zoom in atau zoom out di tampilan yang paling ujung tuh, ada tanda kayak plus. Bisa di zoom. Hah? Oh, ada yang mau daftar akun dulu. Oke, mungkin kalau ada yang mau nyoba daftar akun dulu, boleh dipersilakan dulu. Nanti kalau misalkan ada masalah atau apa, bisa sampaikan ke sini. Ada yang mau daftar akunnya dulu? Ada. Tapi lama gak sih kalau gitu? Gimana nih? nggak apa-apa ya. Kalau misalkan tinggal data atau tinggal konfirmasi, nggak kayak apa namanya di sekitar tuh. Oh, ya udah. Kamu nggak sih daftar bisa ada konfirmasi gitu? Kayaknya sih cepet sih kalau SM. Cepet ya? Nggak sejam kan? Nggak ada. Tapi nggak selama kayak download dari gitu. USGS, kalau USGS kan lama. Iya. Mesti kalau konfirmasi. Iya. Kan gue bisa nih. Jadi tinggal ketik aja OpenStreetMap, nanti tinggal dari websitenya masuk, terus ini login di sini nanti. Tuh. Yang mau daftar klik sign up yang ini nih, sign up. Nah, masukin email kalian, misalkan. Kalau yang boleh tuh mungkin boleh kali sambil diperagain. Biar kali aja dapatnya cepet email akunnya. Ini display name-nya nggak salah aja, nggak apa-apa. Passwordnya ya kalian isi. Oke. Berhubung aku udah punya, aku langsung aja misalkan login. Tadi ada yang nyoba daftar gak? Nggak ada ya?
Maksudnya kalau ada bisa ditungguin gitu. Aman? Oke. Selanjutnya misalkan aku ngambil nih daerah, misalkan wilayah penelitian aku di Taman Nasional Ujung Kulon ya. Nah, di sini kalian bisa ngepasin dulu nih wilayahnya mau segede apa, pakai zoom in sama zoom out yang ada di kanan nih, perbesar sama perkecil. Nah, selanjutnya itu kalian bisa klik tulisan export yang ada di atas ini nih. Sebelah tulisan OpenStreetMap yang itu, terus tulisan export nih kalian klik. Nah, di sini akan keluar tampilan lagi. Nah, di bawah lisensi terus ada tulisan ekspor. Kalian klik lagi. Nah, seharusnya dia bakal otomatis ngedownload datanya sih. Masih loading. Nah, sini kalian ngarahin ke file yang kalian mau simpan. Itu yang ke-download apa aja deh? Ini yang ke-download filenya itu bentuknya USM file. Masalahnya kalau USM file ini dia nggak bisa dibuka pakai ArcGIS Pro, bisanya pakai ArcMap. Nah, terus gimana kalau misalkan maunya bukanya pakai ArcGIS Pro? Di sini aku ada 2 contoh lagi sih, websitenya namanya apa ya, GeoFabric. Nah, kalian cari di Google juga, misalnya GeoFabric. Gini. Kalau udah, kalian klik yang geofabric.da. Nah, di sini kalian akan lihat tampilan awalnya kayak gini. Kalian klik Maps and Data. Terus save file yang tengah. Nah, di sini ntar ada tulisan ini, if you need save file for your GIS, nanti klik link yang ini. Nah, ini akan ngarahin kalian ke website yang buat ngedownloadnya. Jadi sama-sama OSM apa tadi? Ini OSM juga. Lihat nih, OpenStreetMap Data Extract. Nah, kalau ini kalian bisa ngarahin nih, misalkan kalian mau download di area yang mana nih, misalkan Asia. Ini kalian zoom, cara zoomnya ini beda. Jadi kalian pilih dulu subregionnya dulu, misalkan Asia. Terus scroll ke bawah lagi. Nah, ini kalian ngarahin lagi ke subregionnya terus sampai kalian nemuin wilayah yang seenggaknya itu udah mendekati wilayah kalian. Supaya apa? Supaya datanya tuh gak gede-gede banget. Misalkan nih kayak Cina nih, 980 MB ini kegedean ya. Terus misalkan aku pilih wilayah, ya udah nggak salah aja Cina deh. Oh sorry. Kalau yang tulisan yang ini itu dia langsung ngedownload ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngezoom in gitu, kalian harus klik tulisan yang namanya ini. Misalkan Cina. Nah, ini bisa langsung di-download di ini, Cina Latest OSM. Atau tapi kalau ini kayak kurang ini deh. Oke, jangan Cina deh. Indonesia mana dia? Nih Indonesia with S Timor ya misalkan. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ada Java, Kalimantan, Maluku segala macam. Oh ya, berarti kalau misalkan tampilannya misalkan ke bawah kalian tampilannya kayak gini, berarti dia udah nggak bisa di zoom in zoom out. Berarti emang kalian bisa downloadnya segede itu doang. Misalkan berarti satu Pulau Jawa nih, kalian downloadnya satu Pulau Jawa. Nah, supaya formatnya nggak .osm, kalian download yang ini yang shp.zip di sini. Ukurannya sekitar 766 M. Nah, tapi kan ini kayak masih kegedean ya. Kayak contohnya kalian masih butuh datanya cuman yang jalan doang atau cuman tutupan vegetasi doang gitu. Kalian bisa pindah lagi ke namanya hot export, itu satu lagi. Ini namanya hot export. Itu lebih esensial yang masuk ekspor ini deh. Karena kan kalau kayak lu cuma butuh Iya. jalan doang, jalan doang. Ya, itu tergantung preferensi sih mau butuhnya yang mana, soalnya datanya sama aja. Iya, hot export. Ini sama aja. Sebenarnya kalau kalian tadi udah bikin akun yang dari OpenStreetMap ini, kalian login juga langsung tinggal login aja sebenarnya. Berarti GeoFabric, OpenStreetMap itu udah kayak anak-anak OpenStreetMap. Iya. Betul. Itu apa OSM apa ekspor? Hmm?
Anggapan OSM apa yang ekspor ini? Membaca demo atau konsepnya data dia kayak tadi berarti nyambung Sama aja sebenarnya sih. tapi ini untuk download data yang terpisah-pisah. Pisah-pisah, betul. Bisa milih bangunannya mau bangun apa gitu. Kalau OSM tadi kan bentuknya semua gitu ya. Iya. Dapat KS1. Betul. Ini tuh bisa lo pilih. Bisa lo pilih kalau ini. Kalau itu kayak lo tahu ini gak sih Inageo Portal kalau download data satu wilayah, nanti kan ada SPP banyak tuh. Nah, ya kayak gitu kalau yang GeoFabric. Tapi kalau si OSM yang tadi tuh OpenStreetMap yang itu kayak datanya satu doang tapi kayak ntar harus di otak-atik dulu supaya dia bisa mecah gitu loh, tau gak sih? Iya. Nah, nah kalau ini kan misalkan kita udah buka nih halaman hot.exportnya ini. Kalian kan login dulu, kalau udah login ntar sana ada tulisan logoutnya sini. Nah terus kalian start exporting di sini. Nah ini tampilan awalnya. Harusnya di kanan sini ada petanya sih, cuman lagi loading kayaknya. Kita tunggu aja. Nah di sini tuh ada laman buat searchnya, buat kalian nyari wilayah yang mau kalian ambil datanya. Kok gak jalan nih? Nah, oke misalkan Jakarta Timur lah. Nah, ini kan kalian dapat nih, misalkan areanya di sekitar sini nih, Jakarta Timur. Nah kalau di export.tool ini ada semacam apa ya aturannya gitu, kalian harus ngetik namanya apa. Kalau aku sih kalau lagi males ya ngasal aja sih, tapi kalau misalkan butuh jalan ya udah saya jalan. Nah deskripsinya ya asal aja dah, asal aja. Aturan, jadi kalau ini nggak diisi dia nggak bakal ngekspor, nggak bakal bisa diekspor. Nah, terus misalkan kalian ini udah, kalian klik format. Nah di format ini kalian bisa pilih yang mau kalian ekspor itu bentuknya format apa. Nah kalau aku biasanya sih ya save file ini bentuknya. Di sini juga ada yang lain sih kayak OSM, sini juga ada PBF atau GeoJSON, ada yang Google Earth ya segala macam. Terus kalian pindah ke tab selanjutnya yaitu data. Nah di data ini ada berbagai macam ya data yang bisa kalian download. Tapi ini kalian bisa pilih, misalkan kalian mau pilih bangunannya doang, building. Nah kalian checklist di bagian buildingnya. Sini juga ada batas-batas administrasi segala macam sampai ya banyak deh. Bangunan sama batas administrasi. Oh iya, satu lagi. Ini tuh kalau misalkan kalian checklistnya langsung double begini, nanti datanya jadi nyambung, ya. Jadi mendingan itu kalau kalian mau download dari yang hot export tool ini, kalian datanya satu-satu gitu. Misalkan kalian butuhnya cuma bangunan doang ya, kalau kalian ambilnya bangunan doang aja. Jangan campur-campur, nanti datanya itu kayak ngegabung gitu. Ngegabung jadi satu layar ya. Satu feature. Ini ada data lain juga sih kayak land use nih. Ada parks, taman, ada cemetery, ada residential, agriculture, ada service. Ini yang transportation. Kalian kalau misalkan butuh data tentang jalan-jalan bisa nih ambil aja di checklist semua. Kalau yang ini kalau aku saranin sih jalan ambil semuanya aja langsung. Kenapa? Setting tahun nggak bisa sih sayangnya. Iya langsung yang terbaru. Kalau config ini kalian, ini aku kurang tahu sih sebenarnya. Ini kalian kayak nyari sendiri sih kayaknya. Soalnya karena ASM itu sifatnya ini open untuk edit semua. Ini coding. Iya. Nggak ada deh kayak sih. Itu mah beda lagi sih. Di Citra sih itu biasanya sih. Kalau di ini kayaknya nggak ada deh. Atau ada tapi kita belum nemu, nggak tahu deh. Ya sebenarnya yang config YAML ini sebenarnya sama aja sama kayak tag tree. Jadi kalau aku saranin ya langsung aja ke tag tree-nya aja. Nah kalau udah gimana? Kalian klik summary. Nah ini kalian gak usah checklist yang publish to export. Soalnya nanti bikin kalian lama. Terus kalian download, cara download tinggal
klik yang merah ini, klik create export. Nanti akan otomatis kalian ke download data yang kalian akan ambil tadi. Misalkan bangunan tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pilih batasnya sendiri, nggak mau kayak gini nih, ini kan kayak diatur ya, Kota Administrasi Jakarta. Kalian bisa ambil pakai ini import. Jadi kalian ngambil area of interest kalian sendiri, kayak misalkan wilayah desa apa gitu. Nah, kalian bisa masukin di sini. Caranya, tapi kalian harus siapin SHP batas administrasi, terus kalian ubah di ArcMap-nya itu atau di ArcGIS-nya itu jadi GeoJSON. Nah, kalian masukin ke sini nanti dia akan otomatis masuk ke dalam sini buat ngarahin kalian ke wilayah yang akan kalian ambil datanya gitu. Atau bisa juga kalian ya geser-geser kayak gini nih petanya, terus kalian pilih this view ya, tapi nanti otomatis datanya yang keambil akan kotak juga. Atau draw, kalian gambar sendiri di sini, ngedikit areanya maksudnya. Kalau ini sama juga sih, kotak-kotak juga, tapi kalian ngedrawnya itu kotak. Oke, ada yang mau tanya lagi gak dari export tool, OSM segala macam, GeoFabric? Kenapa? Diunduh lagi. Oke. Mungkin gue akan ngarahin ke apa? Format OSM. Ya udah bentar ya, ini dulu berarti ya. Ih. Ini sekawan berapa sih, Pak? Hah? Bangunannya kemarin tuh gue mau masuk ke kampung kota, oke, lihat bangunan dari sini kan, ternyata gue cobain nggak pas gitu. Nggak pas ya? Iya, kayak sih ini nggak nyampe 5.000 pun nggak nyampe kayak sih. Ya. Kayak 10 ribuan ini kayaknya. Soalnya ya dia kayak misalkan satu bangunan tuh sama dia digabung gitu. Kayaknya 10.000 sih Ben. Cuman kurang tahu deh. Iya, pakai QGIS bisa ya kan. Ada pluginnya masalahnya itu kalau pakai QGIS. Ya sebenarnya kalau itu bisa nyari aja di YouTube. Kalau nyari plugin. Iya apa sih? Oh iya ini udah ya tadi. Ini download aja Mi berarti Mi. Let's explore it. Please check error. To view points geometry component. Iya ada yang error apa nih? Apa belum gue checklist? Udah gue checklist. Oke, harus gue reload deh. Oke, sambil gue nyoba download, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Oh, ini ya kalau Kak, kalau OS itu juga ada range gitu ya. Kalau misalnya terlalu gede ininya, dadanya, nggak bisa download ya? Gak bisa ya. Ada ininya sih. Biasanya ntar ada tulisannya kalau saya kegedean. Iya, siapa aja bisa ngedit itu. Apa deh? Oh, mau ini berarti dia. Oke.
Ya. Ini yang format SAP dulu lagi loading. Few second. Nanti kalau misalkan udah bisa nanti ada tulisannya di sini nih biasanya buat downloadnya. Tapi ini masih loading harusnya. Nggak muncul-muncul ya. Hah? Kebanyakan tab. Maksudnya bisa cepet tuh. Ya udahlah yang lain aja dulu lah. Iya, coba. Oh, kegedean berarti nggak mau dia. Kegedean bos. Udahlah nggak salah lah. Disangan mulu cok. Desa Tangkil Sari ya pala ini. Download mana Mi? Sini aja. Pelit bank data. Ribet apa nih? Coba. Bisa buka kikis gitu formatnya. Di mana? Kulkigis gue nggak tahu cara gimana nih. Lo mau coba? Kalau kita nggak Kenapa? Iya nanti. Ini nggak keluar ya. Udah sebel banget. Ada yang geofabrik dulu deh. Nah ya udah habis aja. Mi 700 MB nggak apa ya download ya? Ya 30 aja. Oke. Ya udah. Hemat data kata ya Om. Ini gue nggak salah Mi sumpah Mi naruhnya Mi. Adalah bodo amat. Ini nggak muncul yang ini aneh banget ya. Hah? Oh yang ASM. Ini ada ArcMap nggak? ArcMap pak? Nggak apa-apa. selama jadi mahasiswa nggak apa-apa. Kayaknya ekstrim kan makanya memutuskan. Indo. Maksudnya kayak ya orang-orang tuh lebih keren gitu. Tapi Argis Pro emang ada krekannya? Gak ada sih. Ada ArcMap doang isinya. Kalau sebagai mahasiswa yang keren tuh ada datanya aku tinggal bisa untuk data kerjaan gitu. Itu jadi Wah, gedean tuh. Yang ini nggak bisa atau kenapa? atau lo mungkin punya data yang belum pernah didownload jadi kan Di laptop gue yang lama di rumah. Laptop gue yang baru kan. Tapi ini running sih, tadi submitted soalnya. Nah bisa nih, nah kalau bisa kayak gini tulisannya nih, bangunan SAP zip. Ngasal aja lah.
ini kan formatnya zip, kalian ekstrak dulu. Ekstrak all. Nampak ya? Oh ya udah, ini filenya berarti. Iya biar ada habis mapnya dulu. Imagery ya. Nah, sini kalian bisa add data. Nah, aku mau nyobain yang SAP dulu deh. Nyimpennya di mana tadi? Simpennya di ini ya, split bank data. Data D. Ini gimana, Mi? Data D. Gue boleh bikin ini gak sih, Mi? Order connection. Hah? Tambah aja. Di mana? Drive D, aja bukan laptop gua, nggak apa-apa. This PC, oh iya saya this PC. Data D aja langsung lah. Di bank data ini. Ya udah oke aja lah. Nanti lo kalau ngarahin bisa ke situ. Wah, ini ya tampilan bangunannya. Jadi kalian gak usah capek-capek dikit kalau lagi mendadak, kalau lagi malas. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu pas sih, dia nge-lag banget Mi. Tapi kalau selalu bikin yang Mas Riza, itu kayak Iya sih, kalau Mas Riji jangan pakai ini ya. Ini kalau lagi kepepet. Sharing boundaries. Tuh, ini kayak ada yang nggak dikeisi tuh, ada yang bolong. Terus ini kayak nggak pas gitu ya. Iya, jadi nggak bisa buat patokan banget sih. Ya, kalau sekedar buat peta kerja mungkin, peta apa? Enggak sih, peta kerja nggak mungkin sih. Oh, nggak apa-apa. Ah. Ya sih gini doang sih, kayak namanya apaan, bangunannya, tapi nggak semuanya ada pun itu pun. Terus jalannya di mana ya? Ini kan tergantung orang yang ngeditnya juga mau ngisi apa enggak gitu ya. Ini aja yang ada kayak building ini dijenisin nama dia cuman beberapa doang, sisanya nggak ada jenisnya. Ini yang SAP. Toolbox ini kan ya? Oh, bukan sini di. Tapi kalau SM sih, jujur gue belum nggak biasa pakai SM sih, jadi nggak paham sebenarnya. Kalau yang dari itu pakai Kigis ya, pakai plugin ya. Paham nggak pakai plugin? Nah, yang buat ngubah SM ini. Betul juga. Mapping datanya pakai OFF, pakai Kigis.
Game pun yang buat OSM gue masih kurang paham sebenarnya. Mau lanjut tuh atau gimana, Mi? Hah? Oh iya, satu lagi mungkin yang gue bisa tambahin ini dari Jakarta 1 ya. Tahu gak Jakarta 1? Tapi datanya itu cuman buat wilayah Jakarta. Kok nyala, Sob? Webnya apa ya? Bukan ini ya? Ini ya Jakarta 1 ya? Oh, gara-gara ini nih. Ini gue batalin aja lah, gak usah lah. Nge-lag, Cok. Jaringannya kenapa gitu? Atau banyak yang ngasih dari Jakarta 1? Lama ya, udahlah, gak usah lah. Gak usah lah. Udah lo aja, Mi, gantian, Mi. Hah? Yang OSM? Gue nggak biasa. Ah? Udah OS. Iya, ada yang mau nanya. Hah? Gak bisa login. Udah bikin akunnya. Lama Jakarta 1.
Oke. Selanjutnya ya, kita lanjut aja ke materi selanjutnya tentang data citra. Di sini kenapa gue bilang data citra, karena dengan data citra kita bisa dapetin informasi apa aja, kayak penggunaan lahan, bahkan sungai, bahkan suhu pun kita bisa dapetin di data citra. Mungkin yang dari Geoda 1 udah ini ya, udah kenal USGS kan ya, 21. Nah, oke. Udah pada kenal USGS kan ya? Cara akses gimana, tapi mungkin Geoda 2 belum, atau udah tahu siapa belum ya. Nah, ada dua website sebenarnya mau gue kenalin di sini. Yang pertama USGS, satu lagi namanya ESA Copernicus. USGS ini menurut gue udah cukup bagus ya websitenya, karena penyediaan citranya itu dari banyak jenis-jenis satelit gitu. Udah pada belajar PJ belum ya? Pindahan jauh. Kurang lebih sistemnya gimana, dari satelit kena objek bagi ke satelit, direkam kayak foto aja gitu kan ya. Nah, kalau di USGS kita ini gimana? Aku di ngezoom banget gua. Ada di sini ada banyak USGS ini nama websitenya. Kalau untuk akses data citranya udah tahu apa? Earth Explorer. Coba dicari aja di Google. Misalkan ini Earth Explorer USGS. Di sini bakal dapat banyak data citranya gitu. Klik aja websitenya. Nah, ini anggap aja gue belum login ya, masih logout gitu. Gue logout dulu deh. Feedback pencet lagi. Nah, error lagi. Nah, anggaplah gue baru logout nih, gue mau login lagi. Nah, kalau belum punya akun, tinggal di bawah ini ada tulisan create account. Nanti bakal banyak proses yang perlu dimasukin, kayak username yang mau dipakai, password yang dipakai. Terus anggaplah gue ngasal nih ya, bla 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 bla. Terus passwordnya KSG UI underscore 2023 gitu ya. Nah, bisa diakses tuh KSG UI underscore 2023. Username-nya anggaplah Jamet Geo gitu. Jamet Geo. Nah, tadi passwordnya apa? KSG UI underscore 2023 ya. Oke. Kapital semua, di continue aja. Oh iya, harus ada ininya. Passwordnya nih ya, passwordnya ingat-ingat aja nih. Passwordnya KSG UI underscore 2023. Ini ya passwordnya ya. Anggap aja kayak gitulah ya. Terus tab, masukin aja email tab, continue. Ya Allah, lupa linknya panjangnya. Ini cuma simulasi aja sih sebenarnya. KSG UI anggaplah 2023. Harusnya udah 10. Continue. Nah, nanti kalau di continue ini selain masukin username password, kita diminta juga masukin data diri lainnya, kayak nama depan, internet gua. Main dulu gua. Ini belum kesambung apa? Game over lagi. Gak bisa multitasking gua. Ini Wih, kenapa sih hotspotnya ngajak berantem deh? Internet sendiri aja. Iya dah. Ada nggak? HP gue di mana ya? Kayaknya situ dah. Oh, iya bener. Oh iya, internetnya ya Allah. Ini agak telat dikit mungkin selesainya kita. Gue punya masalah apa sih sama gue? Bener dah. Oke, lanjut. Tadi udah masukin username yang kita mau, passwordnya juga udah ada. Username apa tadi lupa gua. Oh iya. Jamet Geo, passwordnya tadi apa? KSGU udah 3. Bisa dipakai silahkan kalau mau. Tapi email jangan. Nah, anggap continue ya. Nanti pas kita continue tuh ada beberapa data diri lain yang harus dimasukin, kayak misalkan ini sektor kita bekerja, kita pilih aja sebagai universitas tentunya ya, kayak academic institution gitu. Nanti di sini checklist apa? Kalau gue lebih milih checklist sebagai waktu itu apa ya? Bukan product developer dan bukan data provider. Ini boleh dikosongin aja sebenarnya, karena kita belum tahu job kita spesifikasi di mana. Atau mungkin tulis aja kayak di sini student gitu. Dan ini
bebas mau tulis yes atau no, tapi ini kan kalau kita pilih yes kita bakal isi persentase kita bekerja pakai USGS tuh berapa banyak gitu. Misalkan kalau lu kebanyakan di scientist lu pakai USGS sering banget nih dalam sebulan itu bisa sampai 100%, tapi tulis aja no, nggak usah karena kita nggak tahu, bebas sih sebenarnya. Nah ini primary usage-nya bisa pilih bebas mau apa aja, entah agrikultur lah apalah, gue nggak tahu sampai sekarang kadang nggak ada efeknya. Nah itu juga klik apapun itu yang lo mau kayak gitu ya. Ini juga kosongin aja yang other application over the next year. Kalau gua bilang ini sum aja nggak masalah. Nah terus over the next year how important will free that and offers access to relevant. Berapa penting sih ini harus kita akses? Ya jawab aja very important lah ya, karena ini gratis gitu. Nah tinggal continue to contact information, nanti bakal ada email verifikasi. Tinggal ditunggu emailnya, klik email verifikasi itu, nanti kita bisa langsung masuk ke website USGS-nya. Nah, nanti untuk kalau masuk lagi, tampilannya bakal kayak gini nih. Bukan kayak gini, tapi nanti ada tampilan baru lagi. Kita harus masuk lagi ke website USGS dari awal kayak tadi itu, search lagi website USGS Earth Explorer. Klik websitenya, nanti bakal muncul kayak gini. Masukin tadi kayak misalnya Jamet Geo. Nah, kalau gua kan Rivaldo, passwordnya apa ya? Lupa gua. Masuk ke websitenya lama banget. Di siapa ini? Ini siapa? Gue gak tau ini siapa. Gue ini akun siapa? Gue gak tau ini akun siapa. Enggak sorry. Iya ini punya gua lagi. Enggak, ini beneran akun gua. No, bener akun gua ini, woi. Nah, ini bakal kayak gini tadi kita masukinnya. Nah, kita masuk lagi tadi Earth Explorer USGS. Langsung ke login aja sebenarnya. Lama banget ya. Nah, udah login tadi, udah masuk gua. Di sini ada banyak banget menu ya. Ada manage kriteria. Masuk ke manage kriteria sebenarnya ini panel, ini menu manage kriteria sih. Bukan, beda lagi. Kalau manage kriteria itu lebih advance lagi. Gue belum pernah make dan puyeng banget gue ngeliatnya. Jadi sini langsung aja. Di sini ada menu search kriteria, dataset, additional kriteria, dan result. Dimana kalau di panel search kriteria, mungkin ada tahu. Ada yang pertama nih di kolom pertama. Ada buat G-coder, ada KML save file upload. Ini buat ngupload wilayah administrasi atau wilayah daerah buat masukin citra daerah yang kita mau gitu, nanti daerahnya muncul di citra itu. Nah, anggaplah di sini gue milih ada Genis, address place, sama Petro. Kalau gue biasanya pakai Petro aja daripada gue susah-susah pakai KML save file yang udah kita punya gitu, misalkan Depok atau UI. Kalau gue belum punya, gue pakai aja geocoder di sini, pilih Petro. Nah, Petro di sini itu ada yang tahu apa? Mungkin yang Geo 21 udah pernah nyoba. Apa? Nggak tahu. Ya udah. Jadi Petro di sini itu maksudnya gini. Apa? Ayo jawab. Nah, ya. Jadi Petro tuh maksudnya satelit kan jalan nih lintasin bumi, ya kan ya, dari kutub utara ke selatan gitu. Nah itu tuh lintasan yang liatin tuh namanya, itu nyiptain yang namanya Petro. Jadi cekrek. Nah itu nanti namanya Petronya. Ada Petro 100-an berapa, 122,064 misalkan kayak gitu. Dan kalau Petro ini jujur gua nggak hafal karena itu emang bawaan dari gambar citranya itu sendiri. Nah, anggap di sini kita mau milih milih wilayah mana. Kita milih aja Petro. Nah, ini pilihnya jangan polygon karena kita bakal gambar polygon di wilayah yang kita mau. Yang kita mau apa? UI lah ya. Apa rumah siapa gitu? Nggak ada di sini ya. Ya udah, anggaplah Depok gitu, UI. Nah ini tampilnya cuma base map doang ya, nggak ada guna sebenarnya. Guna sih. Cara gambarnya gimana? Ini kita klik polygon di sini, kita klik kiri tap sekali satu. Nah nanti muncul nih di sini koordinat kan ya. Itu koordinat dari titik yang kita bikin, kan? Nah kita klik lagi tap. Nah ini koordinat kedua di sini. Kita bikin lagi tap sampai dia kebentuk daerah yang kita mau. Dah gitu. Anggap yang kita mau itu UI ya, karena kita nggak ada save filenya. Nah di sini kita pilih range-nya. Karena satelit itu punya, nah kita harus tahu nih satelit ini punya terbitnya masing-masing ibaratin lah. Kalau
macam-macam satelit itu emang punya terbitnya masing-masing. Anggap kita mau bulan April lah yang terdekat aja dulu, 1 April sampai dingin banget gila ini AC. 1 April sekarang berapa sih? Mei ya? 1 sampai 30 April gitu. Nah, tapi walaupun kita di sini settingnya 1 April sampai 30 April, nanti datanya yang kita mau nggak sampai segini. Kenapa? Karena emang satelitnya. Karena setelah ini kita bakal milih jenis satelitnya apa. Setiap satelit punya citraan beda, kualitasnya beda-beda, resolusinya beda-beda gitu. Ibaratin lo kayak kamera HP iPhone sama Android beda banget kan ya. Gitu aja sih sederhananya. Nah, di sini kita juga milih nih di date range, sebelah date range ada cloud cover. Ada yang lagi login tadi. Sebelumnya ada yang udah login USGS belum? Apa ada yang lagi daftar? Ada. Coba oke ya. Nah, cloud cover itu tutupan awan karena dia kan dari ruang angkasa, mau atau bumi, otomatis ada awan dong. Ya udah. Jadi ini bisa kita atur aja settingnya. Mau 100% otomatis ketutupan awan. Nah, gue sih biasanya ya enaknya itu 20%. Tapi ini kadang juga jarang juga yang bersih awan. Jadi 20% masih ada titik-titik awan lah gitu. Oke, ini udah kita atur lah ya di wilayahnya mana, terus tanggal berapa, tutupan awannya berapa. Nah, ini result option ini biarin aja kayak gini. Karena ini cuma pilihan doang, nanti berapa banyak citra yang dimunculin dalam satu halaman kita buka ini, bisa 25 atau semacamnya. Nah, setelah kita pilih tadi wilayah, ini datasetnya nih. Nah, dataset ini adalah maksudnya kita milih satelitnya mau apa. Dan bentuk-bentuk datasetnya beda. Ada yang mungkin dari spaceborne, maksudnya itu satelit, atau mungkin airborne yang maksudnya kayak data foto udara, mungkin diambil dari pesawat. Ini aerial imagery sebenarnya yang data airborne, tapi lagi-lagi nggak semua wilayah ada ya. Jadi kalau di geografi kita biasanya itu make untuk data citra satelit yang berupa gambaran muka bumi, ya kita tahu biasanya apa? Landsat ya. Yang kedua apa? Sentinel. Tapi di USGS nggak ada Sentinel sayangnya. Jadi ya udah kita pakai Landsat aja dulu. Nah, di sini banyak banget nih Landsat Collection level 2. Ada Landsat C2 juga bla bla bla. Nah, mungkin di sini ada yang tahu nih maksudnya Landsat level 2 yang Geo21 atau G20. Iya, dulu ada collection 1. Jadi maksudnya kalau Landsat collection 2 berarti dia anggaplah ini kumpulan citra-citra Landsat gitu. Tapi namanya aja collection 2, kayak album Peter Pan inilah, album ini namanya gitu aja. Nah, tapi ini ada yang lebih pentingnya aja. Ada yang lebih pentingnya lagi, yaitu levelnya. Level citra. Jadi kalau citra itu ada yang namanya level. Ibaratnya kalau lu foto cekrek nih, datanya mentah banget. Itu masih level 1. Kalau fotonya lu ubah lagi misalkan kayak kasih efek, berarti lebih bagus kan tuh hasil fotonya. Berarti itu ya fotonya level 2 gitu loh. Nah, jadi biasanya kalau lebih bagus itu kita pilih aja Landsat Collection yang level 2. Ya. Karena itu udah ibaratin kalau foto dari ruang angkasa kita nggak tahu dia posisinya di mana gitu kan, sekedar foto. Belum ada kayak semacam koreksi geometrik lah, maksudnya kayak fotonya itu biar pas sesuai kita masukin ke ArcGIS Pro desktop, fotonya itu sesuai sama lokasi sebenarnya gitu. Nah, makanya kenapa kita milih level 2 itu udah kayak gitu, udah bagus gitu. Intinya. Nah, di level 2 sendiri di collection 2 di sini kita lihat ada Landsat 4 sampai 5, Landsat 7 sama Landsat 89 kan ya. Itu sebenarnya nama-nama dari satelitnya gitu. Ada Landsat 4, Landsat 5, Landsat 7 gitu lah ya. Jadi Landsat ini sejauh ini ada sampai Landsat 9 yang baru. Dah yang terbaru kita pakai aja Landsat 8 dan sampai Landsat 9. Jadi Landsat 8 9 nih dua Landsat yang beda ya. Gitu. Ada satelit Landsat 8 sama satelit Landsat 9. Oke, ini udah kita pilih satelitnya apa. Nah, lalu Landsat ini juga tentu yang namanya satelit dia punya kamera, sederhananya gitu aja, dan kamera punya kualitasnya sendiri gitu. Nah, yang namanya kamera pasti punya resolusi, dan satelit juga namanya dia jalan gitu, pasti punya waktu kan buat kembali ke tempat semulanya. Kayak misalkan dia sampai ke Indonesia lagi pasti ada waktu gitu. Jadi nanti walaupun tadi gue bilang kalau ke awal lagi, pas kita lihat di search kriteria dan kita masukin datanya tadi, date range-nya 1 April sampai 30 April, nah itu
nggak setiap hari ada gitu, karena mereka dia punya tempatnya, punya rentang jalan baliknya masing-masing gitulah. Tadi mana dataset ya, oke. Kita pilih dataset, udah kita pilih Landsat 8. Nah ini sebenarnya additional kriteria itu ada semacam buat advance lagi gitu. Kita misalkan tadi pilih dataset Landsat 8 sama Landsat 9 kan. Di sini kita mau pilih WRZ petnya berapa gitu. Kita bisa petnya itu mau, kalau kita udah tahu nih petnya berapa, ini pet di ini pet berapa, kita bisa masukin, tapi kan kita nggak tahu. Jadi ini tuh biar lebih advance lagi, pas kita milih ngefilter datanya itu lebih sesuai banget yang kita mau gitu sih intinya. Tapi karena kita nggak tahu ini kayak gimana, ya udah ini langsung aja dataset. Nah langsung aja deh klik resultnya, kan ada banyak nih ya. Oke, ternyata tadi cuma ada 2 citra. Dari 2 citra ini ada 2 nih, LC09, LC08. Mungkin dari Geoda 1 ada yang tahu kan artinya apa? Nggak tahu kan? Apa? LC09, LC08 udah tahu kan apa? Iya, Landsat 8 atau 9. Geoda 10 tahu kan? Nggak tahu. Nah, tadi nih ada pet ada row-nya. Berarti kalau di daerah sini itu pet row-nya itu 12, petnya 122, row-nya 068. Maksudnya gimana sih? Anggaplah pet row ini jejak kaki yang Landsat, jejak kaki yang ditinggalin oleh Landsat itu ketika lewat suatu wilayah. Nih, kita lihat jejak kakinya 0. Berarti di lewat sini. Wilayah foto poligon persegini itu pet row-nya dia. Itu maksudnya pet row. Nah, sekarang tinggal milih aja. Ini kan cuma ada 2 ya dari 1 bulan itu ditemuin. Dan kita mungkin ada yang tahu ya maksudnya apa. Kalau kita mau tahu citra itu sebenarnya agak-agak ribet. Jadi yang kalau mau tahu citra, kita sumbernya itu lihat metadatanya. Tadi sini nih. Di sini kan tadi dia kaki buat nampilin petrolnya dia lewat mana lintasannya. Nah, ini misalnya Landsat 9. Di sini ada juga show browse overlay bla 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 lah, satu lagi compare browser. Nah sini kita buat lihat metadatanya. Nah dari metadata ini kita bisa ngeliat si foto ini nih itu biar dia punya isinya apa aja sih gitu, anggaplah gitu. Nah ini namanya anggap ini cuma sebagai nama dari Landsatnya. RT09 berarti dia Landsat 9. L2SP artinya dia level 2 SP. S itu artinya SP itu artinya science product. Ada lagi satu lagi namanya SR, surface reflectan. Nah bedanya apa? Kalau surface reflectan artinya kan kalau baik lagi nih ke konsep PJ dalam ngambil citra, dia ngambil tap berarti objek kamera, sinyal dari kamera kena objek dipantulin lagi ke kamera kan, itu berarti surface reflectan. Nah tapi kalau udah tulisannya SP, dia itu bukan cuma sekedar data itu aja yang diambil, tapi ada juga data dimet suhu, data suhu, iya bener suhu juga. Nah jadi kalau science product ini udah bisa dibilang yang udah paling bagus banget gitu. Nah ini 122064 apa tadi, ada yang tahu? 122064 nih apa, ada yang tahu? Apa? Iya, pet and row-nya tadi nih, pet and row-nya nih 122064 kayak gitu. Kayak gitu cara bacanya biar nanti, karena ini penting banget kalau kita tahu kode dari filenya ini, karena nanti itu bisa kalau kita ngolah juga berkaitan sama itu. Nah ini kalau 2023-0423 ada yang tahu apanya? Tanggalnya. Tapi lagi-lagi sini ada 2023-0425. Ada 2023-0423, ada 2023-0425. Bedanya apa? Kan 23 sebelum tanggal 25 ya. Jadi anggaplah tanggal 23 ini tuh motretnya cekek gitu ya. Tanggal 25 ini prosesnya gitu, biar lebih bagus lagi hasilnya. Nah gitu. Nah 02 ini artinya levelnya. T1 artinya tier 1. Nah sebenarnya kalau kita mau tahu begini-ginian, lu nanya gue tahu ginian dari mana, lu klik aja ini. Top. Ini bakal muncul yang namanya Landsat 8 Dictionary. No, Landsat Version 2 Dictionary. Di sini bakal ngejelasin kayak tadi singkatan-singkatan itu apa gitu. Terus kayak nah ini pokoknya belajar metadata. Jadi apa yang bisa gue simpulin dari sini adalah
Kalau dalam mengenal data citra, lihat metadatanya itu penting. Itu biar kita ngolahnya juga ke depannya gampang. Kayak di sini ada nih land cloud cover. Tadi kan kita nyetingnya berapa land cloud cover ya? 20% kan ya? Nah, di sini dapatnya kita 10,48%. Itu. Nah, ini ada GCP. Tadi gue bilang kan, kadang kalau kita mau tahu citra cekrek masih mentah level 1, berarti kita pas masukin ke desktop, kita nggak tahu gambarnya dia bakal ada di mana. Tapi kalau udah ada GCP gini, ground control point, itu berarti kita pas masukin ke desktop, posisi gambar udah sesuai sama lokasi yang kita mau dari gambar itu, kayak gitu. Nah, ini ada juga kayak keterangan porsinya. Biasanya kan kita pakai UTM gitu ya, sesuai lah sama desktop yang kita pakai. Jadi, perjalanan pertama adalah kita kenal dulu data citranya. Kenalin view metadatanya dari suatu citra gitu. Apa? Yuk. Ya. Dingin banget gila. Oke, sekarang tinggal diunduh deh. Nah, kalau mau unduh tinggal ini aja nih. Tetap ada tanda kayak unduh kan di sini. Nah, ini ada product optionnya. Kalau dulu kemarin dari 21 pas unduh citra langsung apa? Unduh semua ini. Nah, lagi-lagi kamera itu emang ini anak fisika sebenarnya. Pas kita ini kamera tuh ada semacam apa ya namanya? Dalam kamera ada bahan gelombangnya lagi gitu. Nah, gelombangnya itu namanya spektrum elektromagnetik, cari aja ya. Ada band 1, band 2, band 3 sampai band seterusnya lah ya. Di mana itu tiap band ini atau saluran itu bisa dikit banget gila. Waalaikumsalam. Nah, tadi kalau kalian kan langsung download satu ini ya. Satu file. Kalau kita cuma butuh misalkan RGB doang yang gambarnya sesuai visual mata nih. Kan mata kita kalau gue ngeliat band nih, dia mukanya putih. Bajunya apa gitu, warna apa, atau kopi, kerudungnya hitam. Pakai baju putih gitu ya. Nah, kita butuh data yang cuma kayak gitu. Berarti kita cuma milih yang namanya band apa ya? 234 apa 345? 345 ya. 345. Nah, jadi kalau kita cuma mau lihat download citra yang sesuai, yang nanti hasilnya sesuai dengan kayak kita ngelihat objek, kita cuma pilih yang namanya band 345. Karena band 345 ini itu suatu kombinasi dari band 3, band 4 dan band 5 yang kalau dikombinasiin kita bisa ngelihat sesuai sama mata kita kayak gini gitu. Kayak gitu. Iya, namanya mungkin komposit. Nah, jadi sebenarnya pas waktu itu tuh kalau cuma butuh kayak gitu nggak usah download semuanya, cuma pilih aja 1, 2, 3. Ini 3 ini aja. Jadi nggak perlu semuanya diunduh dan memakan ruang. Anggaplah, tapi gue punya contoh ya, gue udah unduh semuanya nih. Udah punya data yang unduh semuanya dari Landsat 8 dan Landsat 9 yang tadi kita unduh. Dan ini coba gue import ke aplikasi yang bisa kita pakai ya, entah QGIS atau mungkin Map. Nah, di sini mungkin gue pakai QGIS aja. Nah, dari data yang udah kita unduh tadi nih, mungkin gue jelasin lagi ya. Tadi ada band 1, band 2, band 3 sampai band seterusnya kan ya, band 10. Nah, tapi ini gue masukin sampai dari band 1 sampai band 10 aja gitu. Dan tiap band tampilannya beda-beda. Kenapa? Ya karena tadi gue bilang tiap band atau saluran itu cuma bisa punya kemampuan deteksi objeknya masing-masing gitu. Ada yang bisa deteksi sungai aja, atau ada yang bisa deteksi perairan aja, ada yang bisa deteksi bahan-bahan padat gitu loh. Nah, sedangkan kalau mata kita itu kita punya band 3, 4, dan 5. Nah, kalau band 5 tampilannya begini, ya kan ya. Nah, berarti kalau emang butuh yang sesuai sama mati kita, berarti ini kita proses lagi dari aplikasi yang kita pakai gitu. Misalkan di komposit, ada pernah komposit citra di sini, ada pernah kan ya. Mungkin di sini tapi gue kenalnya datanya aja gitu. Kurang lebih, tapi ada yang mau tanya dulu nggak nih soal data citra ini? Kayak lu mau butuh citra yang sesuai sama Google Earth gitu mungkin visualnya. Nah, tadi kalau emang mau kayak visual Google Earth, cukup unduh aja tadi, nggak usah unduh semuanya. Unduh aja tadi band 3, 4, 5 dan nanti dikomposit aja di aplikasi yang kita pakai kayak ArcGIS Pro gitu loh. Namanya gitu.
nggak usah semuanya. Nah, gue punya contoh band yang citra yang udah gue komposit. Gue komposit band 234 gitu. Ini contohnya kayak gini. Bukan yang ini deh, sorry. Nih yang udah gue komposit. Lebih jelas kan dibanding kalau misalkan gue pakai anggaplah gue pakai band 5 nih. Ini band 5. Nih, ini band 5. Tapi ini band gabungan. Beda banget kan? Band yang gabungan ini lebih sesuai sama visualisasi kita kalau ngeliat objek kan. Nah gitu. Jadi lagi tadi kalau emang mau unduh citra dan pengennya sesuai tujuan kita gitu, kita harus kenal band-band dari citra ini karakteristik gimana. Band 1 peka terhadap apa sih? Maksudnya bisa ngelihat objek apa aja gitu. Band 2 bisa ngeliat objek apa aja gitu. Sebagai contoh mungkin band 5 di sini ya. Di sini band 5 paling jelas objek apa? Apa? Yang paling mencolok. Yang band 5, ini band 5 nih, gue lagi band 5 nih di sini. No. Gue taunya band 1 nih. Ah. Band Krisaji. Nah, kalau band 5 sini udah pasti jelas, kelihatan jelas banget. Air udah kelihatan banget ya. Sama lahan terbangun. Bangunan. Nah, gitu. Jadi kalau emang sesuai kebutuhan, kenalin dulu karakteristik bandnya, jadi kita nggak usah unduh citra semuanya kayak tadi gitu loh. Kalau ini band 4 nih, band 4 dia lebih kemana nih? Ini ya, vegetasi lahan terbuka cukup kelihatan ya, kayak gitu. Sip. Kurang lebih gitu ya untuk data citra. Ada yang mau tanya dulu nggak nih karakteristiknya? Atau ada yang masih belum paham? Kombinasi antara bandnya bisa dari mana sih? Oh, ya udah itu mah easy ya. Ini cari aja sih kalau mau gitu kayak Landsat. Kalau mau sesuai, kita mau lihat objek yang sesuai visual mata kan berarti kita kombinasi band 3, 4, 5. Nah, berarti kalau mau tahu kayak gitu Landsat 8 band combination. Di sini kita bisa ngelihat banyak banget kombinasi band yang bisa ngedeteksi objek. Nah, ini tadi nih maksudnya. Kayak band 1 berarti dia bisa ngedeteksi aerosol. Band 2 band biru deteksi apalah gitu. Nah, ini kombinasinya contoh. Mana ya? Contoh. Nah, ini. Natural color 432, sorry, bukan 345. Balik berarti 234. Kalau untuk ngeliat objek sesuai mata kita. Terus kalau 543, beda lagi, berarti ini color infrared. Ini kalau biasanya kalau 345 buat lihat vegetasi gitu kombinasinya. Jadi dikombinasiin aja band tuh. Kalau cuma pakai satu band doang, kayak misalkan band 1, lu bisa deteksi apa? Paling cuma objek tertentu doang, gitu kan. Paling gampang tuh yang paling gampang dideteksi sama seluruh band itu air. Udah itu. Contoh lagi kalau misalkan kurang ngerti apa yang gue sampein tadi, tiap band punya kemampuan deteksi objek sendiri, kayak ini nih. Band 10. Atau mungkin band 8. Dia deteksi apa? Muka bumi kah? Enggak kan? Dia deteksinya aerosol gitu. Gini. Nah, tapi kalau band 10 tadi deteksinya, gue lupa deteksi apa dia ya. Dia lebih bisa deteksi awan kayak deh. Paling jelas lihat awan. Enggak, bukan. Kalian bisa lihat tadi yang namanya detect band combination ini. Karena dari sini kalian bisa lihat kemampuan komposit tiap band kayak gitu. Kombinasi cuma 3 ya? Kombinasi sejauh ini cuma 3. Gue nyoba 4, nggak tahu gimana caranya. Oke. Nah, website USGS sudah pada data apa ya? Nah, sekarang website kedua adalah website ESA Copernicus. Nah, kayak salah deh gue. Nggak di bener. ESA Copernicus tuh kurang lebih overview-nya kayak gini, interface-nya. Kalian bisa cari website induk dari Copernicus itu sendiri namanya ESA Copernicus. Ini website utamanya. Karena website itu penyedia data dari citra satelit Sentinel. Dimana Sentinel itu gue pikir sama bagusnya kayak Landsat, tapi lebih bagus lagi. Nah, kalau mau ini website utamanya, kalian bisa unduh data apa aja di sini. Bahkan data kayak kelembaban tanah, terus apa lagi ya seingat gue, ketinggian muka air tanah itu bisa dia unduh dari sini.
berdasarkan data citra penginderaan jauh gitu. Tapi bentar dulu nih, yang Landsat, yang USGS tadi udah nyoba kan ya? Atau mungkin Safa udah nyoba tadi USGS? Yang website USGS nyoba? Udah. Tapi ada yang mau ditanya dulu? Yang website USGS mau ditanya dulu? Apa ada cukup? Oh oke. Tapi untuk aksesnya udah bisa? Oh, oke. Untuk fitur-fiturnya udah mulai kebayang belum? Oke udah. Nah, kedua adalah website Sentinel. Ini website utamanya kayak gue bilang tadi. Nah, kalau website mau unduh citranya apa? Nih di OpenHub sini tinggal diklik aja nanti. Nah, tapi di yang OpenHub ini itu dia nyediainnya citra optik. Maksudnya citra kayak gini-gini nih, kayak yang Landsat tadi. Citra optiknya. Ya, citra emang tampak mata lah ya, maksudnya gitu. Nah, jadi ini klik aja. Tapi jangan lupa, nanti kita bakal yang namanya register lagi. Registernya juga sama prosesnya, sama kayak Landsat, kayak USGS tadi. Ngituin nama kita, institusi kita. Tapi bedanya adalah kalau di website yang ini verifikasi emailnya lama banget. Gua kalau nggak salah waktu itu verifikasi hari apa gitu. Kalau nggak salah 2 hari kemudian baru ada email balasan. Jadi emang agak lama. Mungkin di sini ada yang mau minjem akun gua aja kali ya. Tapi gua lupa passwordnya apa. Mau minjem akun gua untuk website, akses websitenya. Fon. Enggak deh. Tapi kalau PW-nya coba aja ya nanti login sekalian. Nah, di sini gue belum login nih. Ya Allah, tampilannya gini banget. Ya udah. Nih, silakan masukkan username yang gue punya di sana. Anggap aja semoga benar ya kalau gue enggak ya. Nah, ini passwordnya masukin. Lanjutkan login. Ya Allah, lupa lagi. Kayak ada yang kurang. Oh, ada yang kelebihan, sorry. Nah, ini tampilan utamanya ya. Mungkin bingung nih ini apaan. Ini pasti yang jelas di sini yang gambar orang ini apa sih namanya? Indikasi kita udah login gitu lah ya. Ini home buat balik lagi ke halaman utama tadi. Nah, ini agak lewat dikit dari jam 12 nggak apa ya? Agak lewat dari jam 12 nggak apa.
Oke, lanjut lagi ya. Kurang lebih gini tampilannya kalau website Copernicus. Mungkin di sini pada bingung ya. Di sini apa sih? Kenapa nggak ada lebih bedanya dari website USGS tadi adalah website USGS tadi mungkin lebih jelas gitu ya. Search kriteria ini ada tulisannya kalau kita mau search apapun, nentuin kriteria apapun berarti ada tulisannya gitu. Kayak Polygon ini berarti udah ketahuan banget buat milih wilayah gitu ya. Terus kayak date range-nya juga ada. Tapi kalau Copernicus bedanya dia cuma benar-benar gini banget gitu. Nah, berarti kalau kita mau milih datanya gimana? Ini nih titik garis 3 di ujung berarti ini buat milih datanya. Nah, tadi gue bilang kayak di awal untuk website ini adalah ibaratnya guys spesialisnya data Sentinel-2, citra satelit Sentinel-2. Citra Sentinel. Sentinel itu ada Sentinel 1, 2, 3 sama kayak Landsat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini buat milih data-data yang ada. Di sini ada Sentinel 1, Sentinel 2 dan juga ada Sentinel 3 juga. Nah, mana sih yang kita seharusnya pakai buat dapetin data yang mirip kayak tadi Landsat 8 tadi atau data Landsat tadi yang berupa data optik gambaran muka bumi? Kita pakai yang Sentinel 2 ya, karena Sentinel 1 sama Sentinel 3 gue belum pernah pakai Sentinel 3 sih, tapi kalau Sentinel 1 itu data radar, bakal puyeng lagi nanti jadi entar aja dulu. Nah di sini untuk pilih yang ingesting period bukan sensing period. Tadi kalau Landsat 8 kan kalau di Landsat kan USGS ada kodenya tuh ya 2023 0423, setelahnya 2023 0425 kan. Sama kayak ini sistemnya. Kalau misal kita sensing periode berarti ini periode fotonya. Nah, kalau ingesting periode yang ketika foto itu udah kayak diolah dikit gitulah. Jadi kita ini tentunya di ingesting periodenya aja. Tadi pilih aja samain kayak di USGS tadi. Terus ini bulan Mei ya, April 30. Ada yang udah kalau website ini belum sebelumnya? Ada yang nyoba belum ya? Oke. Nah, ini udah select date string-nya. Lagi-lagi kayak sama di kayak Landsat, enggak seluruh tanggal di sini bisa jadi ada citranya karena tergantung jalannya citra itu muter baliknya berapa lama gitu. Nah, kita pilih jangan Sentinel 1, kita pilih Sentinel 2 ini di checklist. Tab satelit platformnya. Ini ada S2A sama S2B. Ya kan? Nah, S2A ini maksudnya sebenarnya sama-sama Sentinel 2, tapi A sama B. Jadi Sentinel itu ada Sentinel 2 itu ada dua satelit A sama B, tapi fungsinya sama aja. Sentinel 2A itu dia launching pertama, Sentinel 2B juga yang launching kedua, tapi pada akhirnya mereka berpapasan. Gitulah anjir, berpapasan. Nah, jadi ini pilih aja enggak apa-apa yang A, enggak masalah. Nah, ini produk type-nya. Ada MSI 1C, S2 MSI 2A, S2 MSI 2AP. Gue lebih biasanya pakai 2A aja biasa karena lebih asik aja, masih ada proses ngolahnya gitu. Kalau tadi sama kayak konsepnya kayak Landsat, citra Landsat 1C berarti datanya masih bisa dibilang masih kurang bagus kan ya. Tapi pilih aja yang 2A. Nah, ini apa sih MSI? Artinya multispectral instrument. Nah, tadi kan band-band itu yang gue sempat jelasin di Landsat tadi, itu kan nama band. Nah, itu anggap aja ada band 1 sampai 10. Nah, itu maksudnya Landsat itu berarti masuk kategori multispectral instrument. Instrumen yang memiliki banyak band gitulah. Jadi kayak gitu, pilih aja yang S2 MSI 2 S2A cloud covernya. Nah, tadi kalau USGS kan beda ya, kita milih rentang cloud cover digeser-geser aja. Tapi kalau sini kayak tulis cloud covernya itu antara 0 sampai 100% karena ini dalam persen. Nah, cara nulisnya gimana? Harus kayak gini. 0 to berapa persen kita mau? Anggap 20, berarti gue kan 20. Kayak gitu. Nah, terus misalkan yang mau lagi sampai 100 deh, berarti 100. Sekarang mungkin gue tanya juga ya, kalau misalkan kita milih data 0 to 100 sama data 0 to 20, pas kita search nih, datanya bakal ketemu lebih banyak yang mana? Hah? Datanya bakal lebih banyak ketemu yang 0 to 20 apa 0 to 100? 100 kan pastinya, karena data yang termasuk awalnya banyak sampai 100% juga termasuk, tapi ini enggak, cuma sampai 20% aja. Ini relative orbit number from 1 to 143 sama lagi kayak tadi di USGS. Anggaplah path and row-nya gitu. Tapi karena kita nggak hafal, kosongin aja nggak apa-apa. Dah,
Paham ya ke sini? Nah, ini udah cukup ini aja untuk Sentinel 2. Sekarang apa yang kurang? Lokasinya. Nah, gimana lokasinya? Di sini tuh yang mungkin pada bingung ya cara milih gimana. Karena emang gak ada tombolnya nih. Jadi ternyata ciri lokasinya itu kita manfaatin hardware kita, klik kemampuan tombolnya, kapasitas tombol yang ada di kita gitu. Bentar ya. Ini nggak nongol lagi. Oke. Di sini gue misalkan mau pilih UI Depok lagi. Ntar deh. Nah, caranya gimana pada pakai laptop kan ya kalau misalkan mau nyari. Jadi nggak apa deh. Gini, kita klik kiri 2 kali. Bikin 1 titik, klik kiri 2 kali. Klik kanan sekali, tap. Nah, muncul kan garis gini. Tapi kita baru bikin 1 titik. Udah. Nah, kalau bikin polygon berarti klik kanan lagi, tap gitu. Nah, kalau udah jadi klik kanan 2 kali. Kecepatan. Ulang lagi. Tap, klik kanan. Dah. Jadi kan poligonnya. Ini masuk wilayah yang kita mau di ketentuan satelit yang mau kita kriteria data yang mau kita kayak tadi. Tinggal kalau udah wilayahnya udah kebentuk, nggak apa, tinggal langsung search aja. Nah, ternyata cuma 1 data yang ada gitu. Gak enaknya kalau emang data citra itu terbatas karena tadi satelitnya lewatnya kapan aja di tempat itu, ada waktunya. Sama lagi-lagi tadi nih ada tutupan awan juga yang bikin datanya jelek gitu. Karena emang filteran tadi kita lumayan detail banget tuh, sampai tutupan awannya cuma sampai 20%. Nah, kotak ini apa, ada yang tahu nggak? Kotak ini kira-kira apa? Iya, si citra itu moto di daerah ini gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin poligonnya di sini nih, di wilayah ini yang gue lingkarin, itu bisa jadi foto yang kita dapat kepotong karena dia cuma foto di daerah sini aja gitu. Nah, lagi-lagi konsepnya sama kayak Landsat. Di gini. Nah, ini untuk view produk detail lagi. Lagi-lagi penting untuk kalau kita pakai data citra, lihat produk detailnya. Sama kayak di USGS tadi. Kita lihat apa kalau di USGS metadatanya kan. Yang kayak di sini nih. Itu penting banget buat kita tahu ciri-ciri dari citranya itu. Nah, ini ada lagi-lagi sama kayak di Landsat. Tadi ada simbolnya S2A, artinya Sentinel 2A. MSIL 2A berarti multispectral instrumen level 2A. Nah, ini sensornya ingestingnya tanggal segitu, north, ini raw-nya nggak tahu gitulah pokoknya. Dan ini ada simbol-simbol lainnya. Penting banget untuk kita pelajarin ininya gitu. Kalau lebih hampir sama sih untuk Sentinel sama data citra tuh intinya kayak gitu juga, pelajarin juga metadatanya. Nah, kalau misalkan kita mau, sayangnya di sini gue belum nemu nih kayak kalau di Sentinel ya. Kita mau unduh band tertentu itu gue belum nemu caranya kayak gimana. Jadi kita harus unduh semuanya. Di mana size ini 1,5 giga lumayan. Dan gue juga punya satu contoh data Sentinel, udah gue unduh juga. Tentunya beda ya Sentinel sama Landsat, meskipun kita tadi mau nyari data itu data optik yang dimana buat ngambil data muka bumi gitu, data yang menggambar muka bumi aslinya sesuai warna aslinya gitu, anggaplah gitu. Berat oi. Nah, ini Sentinel, bentar ya, sana sini. Nah, anggap gue mau masukin semuanya nih. Ini dari seluruh band Sentinel sama kayak Landsat tadi.
Landsat kan punya band 1 sampai band sekian gitu. Sentinel juga sama aja. Tapi mungkin jumlah bandnya bisa lebih banyak Sentinel atau 8, gue lupa. Ini di close. Kalau gue sorry ya. Nah, lagi nih, tadi kan punya kemampuan ya. Nah ini band berapa ini ya? Sorry. Band urat, gue lupa band urat tuh band keberapa dari Sentinel. Dia tuh bisa objek deteksinya kayak gini. Deteksi objeknya kayak gini hasilnya. Terus band entah band berapa gue lupa Sentinel. Nah dia deteksi objeknya kayak gini. Beda-beda gitu tiap band. Nah lagi kalau kita ini kan pas kita unduh data itu bandnya masih kepisah-pisah. Lagi kalau kita mau visualisasinya sesuai sama yang kita lihat dalam hati kita, komposit lagi proses dari aplikasi yang kita pakai. Ya kalau kalian kan ArcGIS Pro ya gitu. Nah mungkin di sini gue mau bilang aja kenapa gue ngasih taunya tentang data citra sih ke kalian dibandingkan data tadi kayak misalkan data InAgioPortal atau data SAP. Kenapa? Karena dari data ini juga kita bisa dapetin SAP-nya gitu. Ibaratin kayak kalau misalkan kalian kuliah lapang nih, kalian juga manfaatin data satelit buat hasilin data SAP berupa bangunan, jalan. Nah kalau dari sini kita juga bisa untuk dapetin data itu. Bahkan dengan cara yang caranya itu lebih cepat. Meskipun lagi nih, karena tadi satelit punya kedetilan kameranya itu tergantung resolusinya. Ada yang 30 meter, berarti objek 30 meter dia cuma bisa ngeliat objek yang gede 30 meter. Bangku ini gak bakal kelihatan, paling cuma gedung geografi kelihatan. Nah berarti dia cuma bisa bikin objek, kalau nggak bentuk produk SAP dia cuma bikin ke bentuk objek yang ukurannya 30 meteran gitu loh, kayak gitu. Nah bahkan kalau dari sini juga nggak cuma penggunaan lahan kalian bisa dapetinnya, tapi bisa hidrologi kayak aliran sungai, terus temperatur, suhu, atau data citra lain. Kalau misalkan ini kan data citra optik ya, berarti cuma muka bumi yang ada di muka bumi doang yang kelihatan gitu. Data yang lain itu ada data radar, kalian bisa dapetin yang namanya model 3 dimensi dari muka buminya bahkan. Nah dari sini juga, nah mungkin kita kedepannya mungkin kita bisa lebih advance kali ya manfaatin ini. Mungkin KSG bisa kalau mau lagi ngadain kayak ngolah data juga, data citra, tapi yang lebih advance-nya gitu. Nanti siapa aja kayak kerapetan vegetasi, mau lihat nih vegetasi di ini rapen seberapa gede gitu, itu bisa diolah dari data ini. Jadi makanya gue pikir data citra tuh udah lumayan banyak gitu. Apalagi kalau kita mau penelitian susah-susah nyari SAP lagi, data citra ini bisa benar-benar dimanfaatin kayak gitu aja. Yang ada sampai sini, oh ya lupa gue, itu yang paling penting dari data citra. Tadi kan berupa pixel datanya kan. Data citra ini berarti pixel, berarti termasuk data raster. Tiap pixel punya nilainya masing-masing. Anggaplah yang ini nih, yang Landsat 9 surface reflectan band 3. Band 3 dia punya nilai pixel dari 3 sampai 44. Dimana tadi band 3 bisa deteksi objek apa, gue lupa nggak tahu apa. Nah objek tertinggi itu nilai di pixel tertentu dia deteksi objek dengan nilai 44. Nah dari sini itu bisa sebenarnya bisa diidentifikasi objeknya yang nilainya 44 ini itu dia objek apa sih kayak gitu. Dari yang namanya ada tuh namanya kamus spektrum apa ya, ada yang lu inget gak? Ron inget gak lo? Kamus apa sih, gelombang spektrum, kamus spektrum elektromagnetik ya, yang kata grafik gitu loh, grafik spektrum namanya itu ya, kamus spektrum ya, gitulah. Tapi itu fisika. Emang sih untuk PJ ini kita perlu belajar masih fisikanya lagi gitu, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Oh ya satu lagi, salah satu kelemahan data citra yang paling umum adalah ini, awan. Jadi ya kalau mungkin data SAP nyarinya datanya kurang update, sama nyarinya mungkin susah dan kredibilitasnya kurang gitu ya. Gak tahu nih kredibilitas data SAP ini kayak gimana. Nah kalau data citra kredibilitasnya udah kelihatan dari mana sumbernya, datanya juga update. Tapi lagi untuk kekurangannya awan yang paling kurang gitu. Nanti ada prosesnya lagi buat ngilangin awan nih sebenarnya. Tapi tergantung dari
banyaknya awan yang nutupin. Kalau awannya kayak gini mungkin masih bisa. Tapi kalau awannya udah mulai kayak gini nih, udah kayak gini nih, ini udah nggak bisa. Gitu. Oke, itu aja. Jadi ada lot juga dari jam 12. Ada yang mau ditanya dulu nggak soal data citra? Ingat ya, kita balik lagi ke data citra. Kalau data citra, coba pelajarin dulu tentang satelitnya, satelit apa aja. Karena setiap satelit itu punya produk citranya masing-masing gitu. Tapi kita umumnya Sentinel-2 sama Landsat 8. Pokoknya Landsat apapun itulah yang ngasilin citra optik. Nah, kedua dari satelit itu apa, ngasilinnya citra kayak gimana, pelajarin tuh citra metadata dari citranya itu atau metadata dari fotonya itu. Sederhananya gini, kalau lu fotografer nih, lu lihat properti dari fotonya. Itu ada tanggalnya kan ya. Ada juga mungkin geotaggingnya yang paling, kalau sekarang ada geotagging ya, berarti tahu lokasi di mana. Itu pentingnya untuk pelajarin metadata dari data citra. Yang kedua adalah masih banyak sih sebenarnya. Mungkin itu dulu ya, 2 hal itu. Sama yang kedua, yang ketiga satu lagi, sifat dari band-bandnya ini. Karena tiap band itu punya kemampuan mendeteksi objeknya masing-masing. Gitu aja. Kalau misalkan dirasa buat deteksi misalkan air band 1 kurang, berarti mungkin band lain yang bisa deteksi air. Dan kalau misalkan band 1 band lain itu kurang, mungkin bisa band-bandnya digabungin atau dikomposit. Komposit artinya gabungin band ya, intinya gitu aja. Dah gitu kok. 3 ini dulu mungkin yang mungkin jadi dasar buat pelajaran pakai data citra, itu aja. Ada lagi mau tanyain? Atau mungkin ada yang mau nanya website citra lainnya yang bikin mual sebenarnya? Apa? Ya mungkin bisa perlu ditambahin lagi. Nah sebenarnya data citra benar-benar dukung banget. Misalkan ya data SMAP aja deh, soil moisture data global. Ini diolah juga dari data citra, tapi tidak produknya gitu. Di sini kalian bisa dapetin data soil moisture satu dunia yang diolah dari data citra juga ya pastinya. Enak kan, nggak perlu cari SAP, cukup data pinggiran jauh udah dapat gitu datanya. Walaupun ada yang perlu pengolahan lebih lanjut untuk ngasilin data tertentu kayak gitu. Nah itu aja mungkin dari gue ya. Kalau mau nanya juga soal ada lagi nih, ada yang mau nanya juga. Nggak ada, cukup. Atau ada yang mau dulu tentang websitenya? Nggak ada. Nah kalau memang nggak ada, nanti bisa tanya ke gua juga untuk 2 website ini, USGS atau Copernicus yang tadi nih. Data ngaksesnya lagi gimana kalau misalnya ada yang bermasalah. Dan sebenarnya untuk akses websitenya cukup gampang lah ya. Ya, gampang banget. Nanya tombol keranjang yang bisa kita simpen citra mana aja yang mau kita download gitu. Ini gue ada 1 citra yang waktu itu pengen di download. Jadi kapan-kapan kalau misalkan gue lupa itu yang citra mana, tinggal diunduh aja dari sini karena gue udah masukin ke keranjang gitu. Dan kalau terlebih lagi mau pelajarin tentang data citranya, bisa, kalau mau pelajarin websitenya bisa tanya nih ke anak-anak ini. Mayoritas sudah pada buka websitenya, soalnya pernah buka. Dan kalau untuk mau nanya tentang data citranya mungkin bisa nanya ke gua. Terus Kak Ben biasanya ngolah nih di penelitiannya. Kalau Kak Kofi biasanya pakai Geoman, jadi jarang pakai data citra. Gofran juga. Terus siapa ya? Kak Safa dia biasa ngolah data citra. Kalau Kak Safa kan ya, siapa lagi yang biasa ya? Anak-anak geofisik sih biasanya yang ngolah data citra tuh. Atau yang mungkin di luar KSG ada Kak Bima Sartayuda, itu pernah dia ngolah data citra. Kak Dimas Setia, itu aja sih. Oke, cukup lah ya.